Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lolita Sari. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang modul pengembangan koleksi yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Terima kasih kepada Anda yang akan sama-sama kita belajar bareng, terutama mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas berkenaan tentang modul 1, yaitu mengenai konsep dasar pengembangan koleksi. Apa sih konsep dasar pengembangan koleksi? Jika Anda ingat, yaitu berkenaan tentang bagaimana proses memenuhi kebutuhan koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Kemudian setelah itu membahas pula tentang jenis-jenis koleksi apa saja yang kira-kira digunakan atau disediakan oleh perpustakaan untuk pengguna perpustakaan, disesuaikan tentu saja jenis perpustakaannya. Untuk kali ini kita melanjuti pembahasan selanjutnya, yaitu modul 2, yaitu tentang kebijakan pengembangan koleksi. Tentu Anda harus pahami bahwa namanya kebijakan berarti adalah suatu kebijakan atau suatu keputusan yang telah ditetapkan, dan biasanya kebijakannya sebaiknya adalah tertulis. Jadi kalau misalnya membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi, maka harus ada suatu dokumen tertulis tentang kebijakan-kebijakan apa aja yang akan ditetapkan untuk mengembangkan koleksi. Ya, Laksmi dalam bukunya yang tertulis dalam modul 2, yaitu pengertian kebijakan pengembangan koleksi, dia mengacu atau mengambil sumber dari Evans dan Taparanaro, yaitu bahwa kebijakan pengembangan koleksi atau dalam bahasa Inggrisnya Collection Development Policy adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip atau pedoman yang memberikan tuntunan dalam melakukan pengembangan koleksi yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. Artinya bahwa kebijakan ini adalah suatu ketetapan. Suatu ketetapan otomatis adalah suatu dokumen yang tertulis yang memuat prinsip dan menjadi acuan untuk pengembangan koleksi yang disepakati oleh pihak-pihak. Nah, pihak-pihak di sini otomatis adalah pihak-pihak dari intern perpustakaan, yaitu kepala perpustakaannya, kemudian pustakawannya, dan pihak ekstern, yaitu pihak-pihak vendor atau toko buku dan sebagainya. Sebelum untuk memahami apa itu program dari pengembangan koleksi, maka Laksmi mengemukakan pula bahwa menurut Perpusnas bahwa program pengembangan koleksi itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah merumuskan kebijakan dalam pembuatan rencana pengadaan bahan pustaka. Jadi merumuskan tuh bagaimana rencana pengadaan bahan pustaka itu dirumuskan, kebijakannya seperti apa. Kemudian menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaan pustaka. Artinya bahwa dalam pengadaan pustaka itu ada suatu metode. Nanti di modul selanjutnya akan dibahas metode apa sih ya untuk menetapkan suatu pengadaan bahan pustaka yang terbaik dan sesuai dengan jenis perpustakaan. Dan kemudian mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan. Artinya memang ketika akan mengadakan
itu dia harus mengecek dulu apakah bahan pustakanya itu sesuai dengan apa ya, dengan tuntutan dari kebutuhan penggunanya. Ya, ibarat bahasa mudahnya adalah up to date, koleksi-koleksi yang up to date, dan kemudian diperiksa apakah koleksi itu ada atau tidak. Dan kemudian yang keempat adalah menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan. Artinya bahwa begitu banyaknya usulan-usulan dari para dosen, dari para mahasiswa itu untuk perpustakaan perguruan tinggi ya. Atau kalau misalnya dengan perpustakaan sekolah dari para guru atau dari para murid, itu usulan-usulan tersebut dikumpulkan, kemudian pustakawan atau sebagai selektor itu memprioritaskan mana buku yang mana dulu yang akan diadakan, ya, karena ini terkait dengan juga budget dan sebagainya. Dan kemudian mengadakan kerjasama antar perpustakaan pada pengadaan bahan pustaka dan pelayanan setiap unit perpustakaan. Artinya adalah harus ada kerjasama antar perpustakaan. Misalnya di perguruan tinggi ada perpustakaan fakultas, maka itu harus ada kerjasama. Jangan sampai ibaratnya terjadi kelebihan atau double pengadaan. Nah, itu kan sangat sayang sekali. Dan kemudian yang keenam adalah melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Artinya sebelum mengadakan itu harus mengevaluasi koleksi-koleksi yang telah ada. Apakah koleksi tersebut itu perlu diadakan kembali? Artinya ketika misalnya judul yang akan diadakan itu sudah ada, tetapi ternyata kurang, maka akan diadakan kembali. Atau juga bisa juga judul itu sudah tidak update, maka perlu membeli koleksi yang update dan terbaru, atau juga bisa mengganti koleksi yang lain dengan judul yang lain disesuaikan dengan kebutuhan tentu saja. Dan kemudian di sini ada gambar, Anda nanti bisa juga melihatnya di modulnya lebih lanjut pada halaman 2.7, itu tentang bagaimana adanya hubungan yang sangat erat di dalam mengadakan koleksi perpustakaan. Di situ ada manajemennya. Manajemennya itulah pihak-pihak perpustakaan, pimpinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ada pengguna, pengguna perpustakaan itu orang-orang yang memanfaatkan koleksi tersebut, dan kemudian ada pustakawannya yang melayani pengguna perpustakaan. Terlihat di gambar di situ ada pustakawannya ibaratnya staf layanan referensi, staf di unit lain, dan kemudian unit katalog. Dan kemudian ada juga manajemen koleksi. Artinya adalah bahwa untuk menentukan suatu koleksi yang akan dibeli, itu perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada suatu kelompok-kelompok pengguna sebagai yang user yang akan memanfaatkan koleksi, dan kelompok-kelompok manajemen. Nah, dari manajemen ini berarti yang akan mengeluarkan dana dan yang akan menentukan apa yang dibeli dan apa yang harus diprioritaskan dan sebagainya. Dan kemudian ada kelompok staf perpustakaan. Nah, ketiga kelompok ini saling berkaitan, yang tidak bisa salah satu unsur yang tidak bisa dipecahkan. Artinya harus menjadi satu kesatuan. Ketika bisa kita perpustakaan sebagai manajemen sebagai manajernya untuk menentukan perpustakaan, dia harus menanyakan terlebih dahulu kepada pustakawan yang bekerja ya atau yang melayani di layanan referensi, karena layanan referensi itulah yang paling paham buku-buku apa aja yang akan dibeli, atau buku-buku apa aja yang dibutuhkan oleh pengguna, atau buku-buku apa aja yang harus di weeding atau disingkirkan dan diganti dengan yang terbaru.
Nah, kemudian ada kelompok pengguna, yaitu di layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi orang-orang di mana perpustakaan itu melayani pengguna. Nah, ini apa ya? Jadi mereka itulah yang kelompok-kelompok yang paling paham kebutuhan dari penggunanya. Jadi intinya adalah dalam menentukan suatu koleksi, dalam menentukan pembelian pengadaan suatu koleksi itu harus melibatkan 3 unsur, yaitu manajemen, kemudian pustakawan, kemudian pengguna. Ada 3 ya, di manajemen, pustakawan, dan pengguna. 3 unsur ini yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan kemudian ada namanya faktor eksternal dan internal perpustakaan dalam pengembangan koleksi. Nah, inilah yang tadi setelah saya sebutkan, ada 3 unsur tadi ya, ada manajemen, ada pengguna, dan ada pustakawan. Nah, yang disebut dengan faktor-faktor internal itu apa sih? Nah, faktor internal ini misalnya SDM. Nah, internal ya, internal di dalam organisasi perpustakaan itu harus ada SDM. Bagaimana kita menentukan suatu koleksi kalau tidak ada SDM ya? Nah, SDM di sini diharapkan yang memiliki kualifikasi ilmu perpustakaan. Karena bagaimanapun orang-orang ilmu perpustakaan itulah yang memahami apa yang dibutuhkan oleh penggunanya dan apa yang tidak dibutuhkan oleh penggunanya. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor internal lainnya adalah dana. Nah, gimana kalau misalnya nggak ada dana? Nggak mungkin juga kan? Bisa aja sih dengan pengadaan misalnya hibah atau tukar antar perpustakaan, bisa saja. Tetapi itu pun tidak akan mencukupi kebutuhan dari pengguna perpustakaan. Otomatis perpustakaan harus punya dana khusus untuk membeli atau mengadakan koleksi perpustakaannya. Kemudian ada alat bantu seleksi. Nah, alat bantu seleksi inilah yang akan menseleksi secara ketat atau menseleksi secara prioritas kira-kira koleksi apa yang akan dibeli dan belinya di mana, harganya berapa, dan juga dilihat dulu dia ketika misalnya memilih satu judul, misalnya tentang manajemen pendidikan. Nah, harus dilihat juga siapa yang mengarang dan sebagainya. Dan tahunnya apa, tahun yang terbaru atau tidak dan sebagainya. Terutama sekali ketika misalnya perpustakaannya itu pengadaan untuk koleksi-koleksi kesehatan atau koleksi-koleksi kedokteran atau orang perpustakaan MIPA lah. Itu otomatis harus menyediakan koleksi-koleksi yang update, yang terbaru. Dan kemudian ada namanya kebijakan lembaga. Nah, kebijakannya seperti apa? Ini penting ini. Kebijakan dari lembaga atau perpustakaan itu seperti apa? Itu harus betul-betul tertulis. Kemudian ada tujuan visi misi perpustakaan. Pada modul yang pertama telah kita bahas ya, dan saya yakin mahasiswa ilmu perpustakaan paham sekali tujuan visi misi perpustakaan itu seperti apa. Artinya bahwa dengan memahami tujuan visi misi perpustakaan, maka mahasiswa atau bukan mahasiswa, pustakawan itu memahami apa yang harus dibeli. Misalnya perpustakaan sekolah, maka dia akan mengadakan koleksi-koleksi sesuai visi misinya. Berarti visi misi di sini adalah menunjang sekolah, menunjang guru dalam pembelajarannya dan menunjang murid yang butuh akan sumber informasi. Dan kemudian ruang dan atau gedung. Nah, inilah fungsi faktor internal yang mempengaruhi proses pengembangan koleksi. SDM, dana, alat bantu seleksi, kebijakan lembaga, tujuan visi misi perpustakaan, dan ruang atau gedung. Kenapa ruang dan gedung itu merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi proses pengembangan koleksi? Tentu saja. Bagaimana kita membeli koleksi kalau misalnya ruangnya nggak ada, ya kan? Berarti kan ruang di situ harus ada rak dan sebagainya untuk penempatan koleksi. Nah, mungkin kan misalnya kita beli buku lalu ditaruh jajar aja lah di itu meja, kan nggak mungkin juga, harus ada rak dan sebagainya. Biar
temu balik informasinya atau temu balik buku yang nggak dibutuhnya itu mudah ditemukan dengan cepat dan benar. Dan kemudian Laksmi juga menjelaskan bahwa dari faktor internal yang mempengaruhi proses pengembangan koleksi ini ketika dijabarkan hanya tiga faktor, menjadi tiga faktor, yaitu tadi faktor SDM. Nah, ini sangat penting faktor SDM ini. SDM ini ibaratnya dia bisa melihat secara kacamatanya bahwa ternyata pemustakanya atau penggunanya membutuhkan koleksi misalnya khusus MIPA, atau pemustakanya membutuhkan koleksi khusus humanioran dan sebagainya. Nah, dia SDM ini yang menentukan berapa banyak koleksi yang dibutuhkan, buku apa saja yang dibutuhkan, sehingga terjadi efisiensi dana dan juga memuaskan pengguna perpustakaan. Karena faktor SDM ini yang akan menentukan koleksi-koleksi apa yang akan disediakan di perpustakaannya. Jadi tidak terjadi pemubaziran pembelian koleksi. Dan kemudian kondisi lingkungan di luar organisasi. Nah, ini harus dipahami bahwa ketika akan membeli koleksi, maka harus melihat juga faktor-faktor belinya di mana. Nah, itu seperti itu. Apakah buku itu mudah dibeli ataukah sulit dibeli? Nah, itu harus dipikirkan sebagainya. Karena terkait dana tentu saja. Ketika misalnya koleksinya beli di luar negeri, maka harganya akan mahal dan sebagainya. Tapi kalau memang harga koleksinya ada di luar negeri, ya mau tidak mau memang perpustakaan harus mengandalkan karena itu memang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, disinilah yang tadi yang saya sebutkan ada skala prioritas dan sebagainya. Dan kemudian perilaku masyarakat pengguna. Nah, ini kadang-kadang masyarakat pengguna ini dilihat dari apakah masyarakat penggunanya itu berbasis remaja-remaja milenial atau tidak. Nah, ketika misalnya remaja milenial, maka dibutuhkan juga koleksi-koleksi digital dan sebagainya. Jadi intinya bahwa dari ketiga internal yang disebutkan di atas, ada SDM, dana, alat bantu seleksi, kebijakan, lembaga, tujuan, visi, misi perpustakaan, ruang gedung. Nah, itu ketika diperlihatkan kembali, masuk dipersempit kembali ke sebetulnya yang mempengaruhi proses pengembangan koleksi itu ada tiga, yaitu faktor SDM, kondisi lingkungan di luar organisasi, dan perilaku masyarakat pengguna. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh perpustakaan. Dan kondisi lingkungan di luar organisasi juga bisa melihat misalnya koleksi yang dibeli bukan hanya textbook, tetapi bisa juga e-jurnal dan sebagainya. Nah, itulah mungkin yang menjadi faktor proses dari pengembangan koleksi. Mungkin itu yang dapat saya uraikan untuk modul 2 ini berkenaan tentang pengertian kebijakan pengembangan koleksi, artinya bahwa dalam menentukan dalam proses pengembangan koleksi itu dibutuhkan suatu kebijakan. Dan kebijakan ini memang sebaiknya bukan sebaiknya lagi, memang seharusnya perpustakaan sudah mulai memikirkan membuat suatu kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis. Artinya harus ada dokumennya. Dengan dokumen itu, dokumen pengembangan koleksi itu, perpustakaan pustakawan bisa mengacu kepada dokumen tersebut dan menjadi suatu pedoman untuk pengadaan pengembangan perpustakaannya. Jangan sampai ibaratnya kita beli, pustakawan beli tetapi tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Dan juga harus ada perjanjian tertentu dengan vendor dan sebagainya, sehingga tidak menyalahi atau mengurangi kerugian dari perpustakaan. Artinya kadang-kadang dalam menentukan suatu judul, kadang-kadang
vendor itu apa ya? Oh ternyata bukunya tidak ada. Nah sebagai itu kan harus di apa ya, harus dibicarakannya. Ketika misalnya buku yang sudah ditetapkan tidak ada oleh tidak ada, dan kemudian vendor itu harus berlaku apa dan sebagainya, itu harus masuk di dalam aturan-aturan atau kebijakan dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.